punya anak ABK itu pasti berat. Parentingnya gimana, masa depannya dan lain-lain. Sedangkan parenting sing sliweran nang sosmed untuk anak normal. Lah. Kayak iso tak tiru. Apa gentle parenting ya apa nih? Saya serius ya. Sak gurune budal nang kene, aku nerima tamu. Maksudku setelah nerima tamu aku nelpon sama Mbak Bella briefingan. Gak iso karena anakku tantrum lho iki lho, Cuk. Lho. Ketian kabeh ngono. Iya, ya nyakar-nyakar. Oh, dicakar. Dicakar. Okay. Oh, Cuk iki tak siapno, Fir. Tenang. Iki perilaku anakku. Aku tunggu. Ya Allah, Cuk. Iki kayak melihara elang, Cuk, gitu. Ini harusnya nek job desk nang rumah tanggaku iku kayak ngene iki aku sing tuku duwe. Oke. Karena ini kan butuh alasan logis kan untuk beli ini. Harusnya orang yang kayak istriku itu pasti punya perasaan. Gak mungkin tuku ngene, Mas. Iya, iya. Iya kan? Pasti Iya. orang-orang kayak gini sing lanang ngono lho. Masuk Sing kayak tekok, anak, iya, ya, masuk Pak. kayak Iya. anjing digawe anak. Iya. Ngono kan. Iki setelah aku stand up, aneh sing tuku bojoku, Mas. Beli ini aku ngono. Teko lu, ya Allah. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi. Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo. Skripsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Kembali lagi di podcast Exit, masa lalu milik kita. Sama Samir sama Raza. Dan saya Bian Brilianti. Si. Ning kene apa sing iki? Oh iya. Gak apa-apa ya wis lho kon salah. Tak kira sing kene, Cuk. Ganti mana, Cuk? Ngurus kon napa? Kebalan di po, Cuk. Oh teko kene kok jelas. Opening kan wong loro tok teko kamera iki. Lali. Lali Kok kon ngene, gak tau goblok. syuting mangane goblok. Kon pisan, Cuk. Kon niku syuting tapi gak syuting Exit kon niku. Iya. Gak ono setiane blas kon niku. Tapi kan syuting tetep. Seneng kon ning Jakarta kon. Iya. Seneng kon. Kon nang daerah Kemang ya? Anjay. Kita aku ya Jaksel, Jangan- Cilanda. Jangan ngomong Jawa anjing di sini. Weh, Kalau- cangkemmu, Kalau ngomong Jakarta jangan ngomong Jawa-Jawa gitu kan kon malu anjing. tak kon ngaplok Anis kon temen. Sing Bahar apa sing Baswedan? Pas we. Dan Nah, kok Ya. bisa apa kayak sambel. mohon maaf teman-teman karena kemarin kesibukan yang sangat luar biasa. Bener. Kon masuk gak seneng sih aku ambek Bian sibuk dalam mencari pundi-pundi uang. Soalnya kon gak nonton lewat Spotify anjing. Iya. Lek kon nonton lewat Spotify kan kita yang bisa Nggak nutup sih. Tutup gak anjing. Aja dia ngomong no. Makanya ketika ada kerjaan kita ambil sih dan kita mohon Bener. maaf. Oke lah kalau gitu seperti Oke lah, biasa. Anjing, radio banget suaranya anjing. Ini hari Yes. Jumat pastinya kita punya Asik banget. tamu. Anjay. Dan tamunya ini bukan tamu yang bikin gak sholat, tapi tamu yang emang tamu datang. tamu pula. Menstruasi maksudnya. Iya. Terserah orang mikir menstruasi atau apa gitu. Tamu yang bikin gak sholat. Iya. Ketekan LC misalnya. Iya kan iso dadi batal. Iya. Kuku Rahmadi. Anjay. Bener gak Mas? Ramaditya ya? Iya bener. Rahmadi apa Ramaditya? Ramaditya tapi biasanya dipanggil Ramadi, Kuku Ramadi ngono. IG-mu Kuku Rahmadi. Oh iya iya. Dah. Iya iya. Ya, oprek. Kuku Ramadi. Kuku Ramadi. Bener. Siap, Mas Firza. Lagi Ramandi lagi. Rahmadi. Rahmadi. Enggak mempan Ramadi, maksudnya. iya. Hah? Maksudnya enggak mempan. Ramadi sing ora tuh. Si kados apa sih enggak mempan? Iya. Siapa kon? Lah dikei obat kok gak mandi kan ya. Enggak mempan. Endi ono endi ambek ndi. Ngerti kan? Ono endi ramandi ambek ramandi. Ya wis. Lah karo bukan sing di. Kon niku. Kon niku. Mas lanjut Mas. Ngobrol aja ngobrol. Kuku Ramadi. Bener deh. Betul Mas Firza. Lagi belajar stand up anjay. Niat ya ternyata. Mas Firza kan gurunya. Senior. Senior Iya. ya. Abang-abangan. Makanya manggilnya Mas saiki. Ini Makanya mas, bro. senior. Mas, ya kan? Saya jambal nek Ade dhisik. wis waris stand up fest lho biru dhewe kok. Yang cingkrak Cingrak. mencari kelucuan. Iya. Tapi Oh, iya, se-effort Cuk. iku yo. Karena outdoor. Dan sesiku tuh sesi
dalam tuh metu ya Mas Ya, ya. ketumpuk. Ketumpuk. Nonton sampean, Mas. Nonton pas dia Jadi sambil sebelumku tumpuk. sepi banget. Bener. Terus tengah-tengahku mereka keluar langsung, makanya aku harus power gede karena aku ngerti uki transisi gitu. Jam terbang Mas Bian. Jam terbang Anjay. Mas Ben. Ya kan sering numpak pesawat saya. Ono sing ekot gameplay ning isor. Wih, Aku kan suara. numpak pesawat sering. Jam terbang tinggi. Makane jam Iya. terbang tinggi. Jam terbang pesawat. Tak kaplok lu kok cuk arek gede-gede kaget mau. Lucu kan iku. Ya yang bayar rumah toko kono. Iya kan lucu mana kesita tuh omah tuh. Kan wani ngecerot ning jero ya karena lucu kan. Lucu. Lek kan Jayus keluar di luar aja. Iya. Gak bisa bayar kelahiran anak. Kan bener tapi Mas Kuku ya. Apa kabar Mas Oke. Kuku? Alhamdulillah Mas Firza. Anjay. Tetap tersiksa Mas Firza. Tetap stabil nggak- tersiksanya. Aku enggak niat Kak. Enggak lho nek sampean seniat iki. Oh, stand up. Iya stand up. Iya, ono penasaran nih ternyata ya. Aku baru ngerasain ada penasarannya ternyata. Ada penasaran seorang Kuku Rahmadi. Iya, benar. Hobi sebelum stand up apa? Aduh, apa ya? Aku gak punya hobi ya. Iya, Maksud sih, Mas? Kalau Iya. pernah. tapi tapi bukan hobi. Bukan hobi, Kan ya. itu kan gunanya untuk nambah relasi toh. Oke. Gak sampai sing semeneng penasaran ngono enggak. Oke. Baru stand up ini. stand up ini Baru kamu muncul merasa penasaran. lahir Iya. kembali. Iya, bener, bener. Kata-kata sing bener. Lahir kembali. Bener, Cuk. Iya, Sebagai Cuk. manusia ya Kembali. punya kesenangan. Iki sih ono plasentane iki. Nah. Iki wis umur piro, Cuk? Lahir Plasenta kembali matamu. kok, masalah iku. Lagi metu tempe sampean, ha? Iya, sik mambu. Bisa kelenjit tuh. Ditoleh cak bangsa ditoleh. Iya, tapi bener ya Mas Gio, bisa niat itu ya. Iya, bener. Aku- Dulu lurus aja uripmu. Kerja. lurus saya, bener. Jadi aku sempet Itol ngerti kan Itol? Tahu dong MC. Itol sempet takon nang. Eto. 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 Biar relate sama komedian, Bro. Iya. Boleh. Itu sempet tanya nang aku, kok niki jati dirimu ku sapa? Kan ngerokno materi-materi kan. Terus dia berkomentar kalau materiku ku gak kawan aku nih. Oke. Ngono. Golek ono awakmu iki sapa nang materi iki? Ditakok Oke. iku aku bingung, Cuk. Aku sampe jawab, "Cuk, aku saiki koyane urip cangkang to." Anjay. Ngono. Serius Mas. Serius Mas Biar. Kan keong ya berarti ya. Gak ono isine tiram-tirame gak ono. Anjay. Kosong aku. Oke. Jadi aku sampai ngomong nek ditakoki, "Lho saiki kon opo jati dirimu?" Budak sek. Ya. Bojone mulai kerja deh dirantai nang kasur. Happy meal. Terakhir sing ketetesan lilin panas sebandik. Iya. Lilin PLN kan sing gede-gede. Foto lo. PLN maksudmu mati lampu kan? Lilin mati. Kenapa lilin PLN anjing? Sorry maksudku lilin PLN lagi mati lampu. Gede-gede. Tadi netes putih-putih juga ada seksi ning ngono. Lah abang lilin iki yo Viara. Viara, benar. Iya tuh Viara tuh. Sembarang pokoknya kayak sholat. Klenteng. Sholat dokmu sholat. Ya kan sholat sembayang. Sholatnya wong kono maksudnya. Iya, gitu. Wis karep-karepmu. Umur piro lagi nemu stand up Mas ku? Nek ngerti stand up kan wis kita kenal toh Fir. Oke. Tahunnya ya. Nyobain. Jadi nyoba industri ini. Membantu industri stand up wis rada lama. Cuma barusan dari Maret ini ternyata Fir. Bulan Oke. Maret ini Nyoba tuh. mulai konsisten ngono, jadi nyatet. Ngono Wih. Maret ini Fir, baru Maret Keren. tahun ini, barusan aja ini. Iya. Terus ya menemukan kayak ono senenge ngono. Terus mengenal jati diri Mas Bian. Wih, Serius. Mengenal jati Iya, jadi diri. aku itu ngene ya ternyata ya. Aku ya sok duwe sikap ya ngono. Iki loh Mas Ren. stand up ya. Jadi pencarian jati diri itu tidak berhenti di umur 18, 19, 20, 21. Iya, bener. Ini cek piro sampean Mas? Seket matamu, Seket seket siji. matamu. Seket loro deh, go duwe. Umur berapa sih? Aku 38 Fir. Gak iso yo. 38 aku. Kakek toh. Iya, nek merem. Ya Allah, Mas Bian rek ngepan terus ae. Lumayan. Lucu terus. Ketarik deh. Rungokno biyen awal-awal podcast exit. Lah akeh menenge ayo sampe ono komen tuh. Mas klambi
ireng gak kanggo ya. Iya emang kotor. Saiki nyaut terus. Wis mulai ngepan Iya, ketarik. relate aja cak. keren. Termasuk tipe observers. Iya Mas Pian iki ya. Oh, nih ya. ngeri ya. Sama lah, Iya, Mas Kuku. Barengin tadi apa-ngapangan pisan ku duwe. Takut. Ya kan jarine kan susah kan. Observasi kan susah kan. Susah, Ya, susah paling Mas susah. Pian. Susah. Tapi kok nek belajar seniat Mas Kuku, kon lebih gampang. Karena kon wis punya sikap. Oke. Nah, Mas Kuku ini ternyata lewat stand up comedy dia menemukan terapi tentang hidupnya bahwasanya kulino berpikir positif, semua pikiran negatif di gua gitu loh. Jadi wong itu positif vibe. Iya. Ketika melok stand up, dikongkon bersikap loh, iki wis tak gua gitu. Bener. Ya bener banget Mas. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Iya, bener banget. Cuk keren banget loh kamu. Iya. Iya. Karena kan cerita kapan Pantuk. kapan hari kan kombu. Psikologi ini kon iku nebak. Enggak, tapi secara materi juga kelihatan Bi. Itulah bedanya pelawak sama stand up komedian. Stand up komedian tuh ada karaktermu dalam materi itu yang dinamakan sikap mau. Tapi awakmu izin gak Mas? Cuk kok umur semene gurung nemu. Kok arek-arek sing umur ada proses pembandingan kan. Arek-arek iku kok wis lucu. Wis nemu siapa dia, keresahannya apa. Kok aku sih gurung nemu ya. Aku malah perjalanan mencari sopo aku ngono nih gak Mas? Ada sih, tapi sebenarnya kan niatku pertama stand up itu cuma gawe ngomong toh, karena nggak mungkin ngomong nang omah Mas. Oke. Itu jadi kayak ngelampiasno toh. Apa gak ngomong nih omah? Geger Mas itu. Ada Oke. tipe rumah tangga yang tidak seperti itu kan. Iya. Gitu Loh, loh. tapi apa yang kamu sampaikan pada akhirnya didengar sama orang rumah? Betul, itu akhirnya membantu Mas. Bener. Jadi dulu awalnya karena awalnya melok iku gawe ngomong tok. Terus akhirnya kan suwe-suwe aku gak yakin kan nek ngomong ambek bojoku polosan kayak gini. Karena mek ngamuk-ngamuk isine. Ditegur Oke. ambek Mas Dodit. Oke. Mas Dodit. Iya, Mas Dodit Mulyanto. Mul. Mas, iki nek kayak gini, wong-wong iku defensif Mas nek awak model ngene. Terus iki panggung stand up, kudu nggon terapi. Ngono ngomongi. Ya. Anak muncul penasaran kan, diperbaiki dikit-dikit. Akhirnya melunakkan kata-kata lah, melunakkan kata-kata supaya gampang diterima oleh orang. Pada saat itu melunakkan kan otomatis belajar open mic apa tak story apa segala macam, bojo boleh ngerti kan. Setelah boleh ngerti, dia penasaran, materimu itu apa? Pertama gak ngomong aku, soalnya gak berani aku. Wah Setelah- anjing. Sorry, Waduh. tak potong ya. Iki juga terjadi dulu di almarhum bapakku. Jadi aku lucu-lucune namaku mulai dikenal, bapakku penasaran. Job pertamaku, iku dhek pengen melok. Bahas apa le nek stand up ngene kuwi. Oh sempet ya. Sempet sih ono. Tak kira meninggalnya setelah awakmu sebelum stand up. Wis stand up, Oke. wis stand up. Kan dhek sing Sakaratul Maut tuh nyeluk jeneng Firza kan, duduk novel. Oh. Makanya nama itu yang tak pakai. Waktu itu aku bahas tingkah laku bapakku mendem masalahnya. Aku membayangkan betapa takutnya ketika bapakku takut bahas apa le ngono iku. Oh, berarti Gitu. mepodo ya. Jadi Mepodo. ono keraguan ya. Heeh, dan dia ngeyel untuk ngancani aku ngejob waktu itu. Dan aku gak mau diterno bulikku. Mulai bulikku dia ya apa lucu ta ponakanmu. Lucu Mas mau Mas ngono bahas apa. Bulikku gak wani cerita. Diwakili bulik musik. Gak wani cerita. Tapi gak wani cerita. Ya Allah ya. Sampai akhirnya perilaku mendeme bebas musik. iya. iya. Dan bulikku juga relate kan sebagai adik. Dan menyaksikan. Iya, dan nggak mabuk sing resek tapi mabuk sing lucu gitu loh. Terus ternyata itu menjadi penyesalan besar saat aku tidak pernah bercerita nang DE. Akhirnya meninggal itu. Jadi sampai sekarang dia nggak pernah tahu aku stand up gitu. bahas apa. Itu makanya ketakutan nyusul itu. ya. Iya, Ya, makanya nyusul ya. dan emosi itu sih ke Iya. Kayak PR ngono kan Iya. sing kurang terselesaikan ngono kan. iki pasti anak momen tadi takoki bojomu nyebut enggak? Nyebut Iya, enggak? iya. Terus bener. memberanikan diri akhirnya. Pada saat aku udah yakin bener bisa membuat orang ketawa, berarti kan itu harus diterima. Itu komparasiku sama penonton Oke. ke istri itu. Pada saat udah nerima ketawa, yang buat ketawa ini yang tak sampaikan. Oh. Jadi nggak semua Oke. yang buat ketawa ini sih nyece. Iya. Iki Punchline itu lah ya. Enggak. Bit tadi. Cuk tadi. Ya. Jadi iki saya inget banget aku. Cuk pertama sing tak kasih tahu nang istriku tuh gini. ABK. Oke. Oke. Banyak orang itu Nggak nggak. berkebutuhan khusus. Iya, banyak orang itu salah mengartikan ABK. Ono wong wake sing ngira ABK itu kepanjangan saka anak buah kapal. Benar.
Padahal salah. ABK sing tak maksud itu anak berkebutuhan kapal. Ngono. Kan sik tipis banget kan. Iya, Maksudnya gak sing autis ya omong ngono Iya, enggak. iya. Ya iku sing berani tak omongno dulu. Oke. Terus sing juk digawe Mas Dono, Lawang Sewu iku. Nah, iku tak omongno. Iya apa iku Lawang Sewu? Lawang Sewu Atarva iku sering perilakunya random anakku Atarva. Oke. Sering melakukan perilaku random. Nang omah sering buka tutup lawang gak jelas. Nek lagi tantrum. Nek lagi gak mood, Oke, nek lagi lagi gak gak mood, mood. gak jelas. Tanpa alasan yang jelas, berulang kali terus keras. Buka pintu tutup blar, buka pintu tutup blar. Makanya gak tak ajak nang Lawang Sewu iku. Oh. Ngono. Wedine dek gak mood. Wedine gak mood, Sewu kan rungsep Bekel ya. bekel. Tapi sebenarnya aku terapine dek ke pintu 765. Aku waras. Jenenge kardio. Iya kan. Tapi ada satu pintu sing akan ngageti wong. Oke. Mungkin pintu ke 300 lah ya. Ya guys. Buka terus jebrak gitu. Anak wong metu ya Allah Mas aku uji nyali ket biar Mas. Gitu. Terperangkap. Iya. Ternyata peserta uji nyali sing biyen kurung metu. Keterangan wis 11. Sing ono kamera nang dasi. Anjing. Iya kan bisa ae. Dasuk. Oke. Nah, sing juk-juk itu tak Diterima kasih tahu sama istri. Oh, Termasuk Cuma- itu buat ceritakan. tak ceritakan tapi gak ketawa istriku. Ternyata Ternyata istriku itu punya selera humor yang agak beda dengan Oke. selera humorku ternyata. Oke. Terus akhirnya tapi sekarang iku berangsur-angsur tak tambahin kan, tak kasih tahu lagi jok lagi sampai di titik akhirnya aku sekarang sudah berani sebelum naik panggung sebelum open mic aku nang ngarepe bojoku sih. Oh, bahkan menceritakan jokes mentanya. Bukan jok mentanya wis sete. Oh, oke. Tadi yo sak ono ekote, sak ngono-ngono nih. Oke. Sampai nang titik iku saiki wis alhamdulillah. Wis diterima berarti. Wes alhamdulillah disupport malah disupport. Dan aku gak nyangka, Cuk. Aku gak nyangka Oh, iya? disupport. Eh. Karena khawatirku kan iki bakal ngomong apa bojoku ngono lho. Iya, iya, Khawatir iya. kan istriku ngomong ngono kan. Geng Kira- itu 50-50 cuk iki cuk. Iya. Iya, tapi ternyata gak apa-apa terus saja. Kamu pasti salah-salah nanti ngomong tambah ngono. Oh. Tapi nanti lama-lama kan akan memperbaiki ngono istriku. Syukur. Wah, hal yang baru nih. Ketemu nang stand up fest kan, Fir? Heeh. Oke. Itu keluar pertamaku selama usia pernikahan, Cuk. Tanpa alasan bekerja, Cuk. Respect stand up comedy mengubah orang lain. Ya Allah. Stand up comedy. Di episode ini kalian membuktikan bahwa stand up comedy bisa membuat orang keluar rumah tanpa bekerja. Berdua maksudnya. Enggak sendiri. Pertama kalinya aku boleh sendiri, bukan alasan bekerja keluar kota. Damn. Harusan pertama stand up kali. fest kemarin. Dewean ijen, Mas. Dan diperbolehkan. Enggak hanya diperbolehkan, tiket ditukokno. Dek sing ngurusno. Pas apa hotel apa ditukokno. Karena stand up fest Mas Kuku iki ngetuti aku. bener. Dan sebagai senior aku mau kelet-kelet Rono cangkruk Iya. golek ilmu ngono. Dan delok iku nyeneng lho, delok dhek toko aja ngono mlebu. Balik maneh. Anu, asik ben Penasaran. kenal wong gitu. Rasakno Vibes-nya. banyak anu iki gitu. Bener. Dan aku alhamdulillah ya meskipun akhirnya di hari kedua aku tetap pulang. Dikongkon mulai ambek bojoku, tapi sangat bersyukur sekali lah. Ono pengalaman itu ya. Ono pengalaman Terus itu itu hari pertama lah ya. hari pertama dan kedua sampai sore tok. Sampai iki. Iya, sama aku, ya. Betul. Terus habis itu mulai karena anakku tantrum. Dimulai. Ini. Enak kan belajar komedi nang omah dak dok. Pingin penjot kabeh iki. Pintu buka nutup. Kulkasku gak adem iki. Enggak itu freonnya bocor. Freonnya bocor. Kok dipatahin? Kalau kabeh nyalano anake anjing mentang-mentang anake ABK. Oh, lingkungan pintu. Oke. Hmm. Oke, berarti wes menemukan ini ya banyak dampak positif dalam hidupmu pribadi personal terutama ya sebelum ngomong. Iya, dan lumayan banyak porsinya pengaruh apa ya stand up ya. Enggak hanya membuat joke aja, tapi secara mental itu ya ono pisan. Sikis iku ono pisan. Oke. Dopamin. Terus akhirnya nginget-nginget dhisik itu kan sebelum Rabi itu aku terakhir nongkrong di warkop sampai malam itu sebelum Rabi. Oke. Oke. Akhirnya gombol arek-arek kan nyangkrut nang warkop. Oh, Warkop sing bahu ketemu bahu. Iya, Iku wis iya. gak tahu aku. Terus metu Apa bau ketemu bau maksudnya dempet-dempet iya ini kan lah, biasanya Cak. ngono nek warkop Warkop, cilik. literally warkop. Lah ya ero aku. Kapan kon terakhir cangkruk warkop? Kapan ane? Kapan?
tahun. Warkop sing apik tapi ojo-ojo. Iya, Enggak. Aku nyangkruk warkop nang bening STK Iku sapi. Semele aku. Oh ya semele ono itu kan karena konco. Iya. Ono Kalau gak sing lain? gunting kon niku. Ono gak sing lain? Gak ono. Terlalu enak uripmu wong loro. Loh, Iya. kan dia emang sih gak enak. Aku nang warkop iku 4 tahun yang lalu. Karena aku mencoba mengurangi manis kan. Jadi nek nang warkop tuh bingung ati pesen opo. Sedangkan ketika warkop sih nggak dodol air mineral, bingung cuk. Lo pesen opo gitu. Pesan masih si Joko. Kan gak Terus manis. kokon ngecak ngomong. Kokon ngancani anjing. Oke, nongkrong maneh. Iya, terus mulai Gitu. ngerasain aku iso ya mulai bengi nyangkruk ngono gitu lho. Iya, Mulai iya. bengi ngono. Dhisik kan malah terakhir Dan tapi- diperbolehkan kan maksudmu. betul, karena mestinya kultur stand up itu kan bari open mic, marine kan eval. Nah, eval kan kudu ngantri kan. Gak iso aku one on one kan gak iso. Sing iki sih terus ngenteni ngono. Berkomunitas. 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 Oh, di mana Bian? 38 tahun iya Ngantri lah. eval di eval. Awal-awal iya. Malah Dan kita butuh kan? Iya. Butuh, eval itu butuh. Oh, berarti selesai naik itu ono sesi lanjutan nih. Mm-mm. Berapa lama itu biasanya, Mas? Wah, sak Lumayan, jeplak suwi. lambe. kalau tiap orang Misalnya beda-beda. mulai jam itu jam itu sampai jam 10 atau 11. anjing. Iku Wah, open mic open mic to. Wake, Cuk. Oke, terus mari ngono lanjut sampai Jam 11 sampai jam 12 kadang jam 1. Jam loro ya bener. Karena siji-siji. Situ-situ. bener-bener situ-situ. Dan permasalahan waktu di eval tuh kan beda-beda. Ono sing cepet, ono sing arek gak nyambung-nyambung. Ya kini kan enteni, Mas. Enteni sampai mari. Tapi arek sing apa bahasane pecah ambek ngebom kan. Iya. Pecah ya dia tetap stay. Tetep. Cuk lah apa gak butuh. Karena eval gini lah, Mas, lho. culture ya eval itu enggak dari satu orang gini. Siapa tahu yang situ pecah Heeh. bisa ngasih masukan. Ngono, digerutuk Kalau ngono lho. guru. Nah, bener. Karena bener. komunitas kan Bi. Duduk- Anjir, keren banget, cuy. Iya, dan itu yang Seru. dirasakan Mas Kuku. Dan Oke. aku tidak pernah melihat gak tahu gelem delok Kuku pokoknya. Nek apa? Nek Open mic. karena Takutnya kok malah menjadi privilege bagi Mas Kuku Iya. ke arek-arek. oh, Bener. Karena kan ada analisis ya. cedek. Iya, bener. Terlepas sih nek ketika Bener, satu Iku. tempat nah moro-moro nunggu jejer ae gitu. Mm. Karena ngobrol sing lain. Ya apa Mas Kuku ngene Mas Kuku gitu. Event Mas Kuku apa gitu. Nah, ketika stand up sebisa mungkin aku menghindari. Dan Kalau bener, itu ngatur. beneran. Jadi ono beberapa arek takok nang aku, "Lho sampean kan enak sih Mas cedak ambek Mas Dono ambek Mas Firza." Ah. Aku dhewe tahu diri. Iya sih. Ya nek ketemu ya aku gak bahas komedi, kini kan gak bahas Iya, komedi kan. benar. Cuma Kerjaan. iya beberapa Benar. kali tok lah dari beberapa kali kita ketemu itu paling 20% lah kita baru ngomong Fir nek ngene ya apa Fir ngono. Ya. Iya. Dan tak Gitu banget. culno ae. Kenapa? Karena band apa ya? Secara belajar tuh oleh akeh gitu. Nature juga. Nature-nya Iya. dapet kebiasaannya dapet Iya, gitu loh. Bener-bener literally band mlebune nang komunitas. Paham. Enggak cuman aku gitu. Dan akhirnya Kuku aku ndelok open mic sing waktu kita barengan nang Titik koma. titik koma di daerah Ketintang. Ketintang. Dan dia tipe komik sing wis ngerti titik tawa, dan titik tawa itu disambut penonton juga meskipun nggak gede Wi. Cuma ngono. Nah, iki kurang nyambung aku. Nek diomongin ambek sini gak nyambung Wis aku. nemu lucunya Dia maksudnya. bisa ngasih penjelasan, tapi nang otakku ki Si apa ambiar. maksudnya? Heeh. Iya, iya, Maksudnya iya, gue iya. opo cok gak ngerti. Apa titik tawa Iya, sih? ngerti. Termasuk komika baru yang tipe belajarnya cepat. Alhamdulillah. Beda sama Ucup OB. Ya Allah. Oke. Iya Kenapa dong. diungkit tuh kaget? Loh, Kak. Kaget aku rek. Sama-sama anyar dong. Iya, iya, benar. Sama-sama baru. anyar Iya. gitu. Generasi Nah, Mas perintis. Kuku termasuk sing bener-bener gedu, Cuk, gitu. Makanya aku dengan menyaksikan Mas Kuku belajar dan berkomunitas dan masuk di komunitasnya, aku jadi tahu oh pantes wong iki banyak tahu segala hal. Iya, iya. Kalau nek penasaran bener-bener Ya, ngulik benar. dan melebunan dunia itu loh, itu yang Tapi karena menurutku ya karena ini di usiaku yang sekarang itu ono sing lubang itu. Nah, sing lubang ini terjawab di stand up. oke. Karena mungkin ada ini, jadi ada motivasi nih, ono kebutuhannya gitu loh. Oke, iya. Kayak penasarannya gitu. Iya, punya dampak lah ya. Iya, benar. Ke sama benar. pribadi. Benar. Nikah muda ta Mas Kuku? Nikah muda. Oh. Umur berapa waktu itu? 23.
Oh iya 24 pantes. sudah gendong anak. Iya, sik seneng-senenge metu kan iku kudune tahun-tahun sakmono. Iya bener, maksudnya ketika remaja keskip karena wis menikah dan wis punya anak. Tanpa disadari habit kerja keras ini terus tumbuh sehingga kehilangan masa remaja. Ya nek tak inget-inget kan ajaran orang tua wong sepuh lah. Ya wis nek rabi ya wis fokus ngono karir ngono apa golek rezeki ngono-ngono. Dadi keluarga. Bener, dadi koyo dhisik ono band sak golonge rabi ku, ngeband akustikan ngono, sempat ngeband ngeband kampus ngene iku. Kan kampus lebih kurang tinggal band. pas rapi ya aku berkomitmen dengan diriku sendiri. Ya aku ngomong arek ben gak iso aku. Gak iso. Nah, tak omongno saiki kok goblok ya. Rasane. Kok lapo cok ngomong ngono. Setelah menemukan pentingnya hobi ya. Iya, bener. Ternyata ya butuh juga kegiatan yang di luar hal-hal esensial ya mungkin ya kan kayak gini kan kesenangan aja ya. Ternyata butuh ngono. Gawe nambahi apa ya? Sesimpel kayak misalnya gini, aku baru open mic nih. Ngrungokno ceritane arek-arek kersane arek-arek ngono. Iku aku mulai aku seneng banget karena aku ono bahan cerita kayak bojoku. Cuk ono lho arek sing sosial iki, Cuk. Arek sial-sial kan. Arek sial-sial. Premisnya kan beda, Bi. Premisnya kan aku 10 tahun lalu. Saya tuh miskin. Kon Rara, kon dhewe kan jijik ambek aku. Terus cerita Rara, balapan, tawuran, hobi orang miskin, mendem gitu-gitu. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat bahan. Let's say berarti komunikasimu sama istri better dong. Oh iya. Nah better dan aku jadi ngerti kayaknya ada hal-hal sih nggak perlu tak debat. Oh, oke. Gitu. Karena kan akhirnya wah menarik nih. Kan nek nang stand up kan kita diajari untuk kok sebab akibat. Iya. Alasanmu ngomong iki apa sih? Kayak ngono-ngono kan. Jadi nek dengan kita mau berpikir alasan, logik kan. Memaksa kita orang iki logik metokno omongan iku karena apa? Iya. Nah, pada saat iku wis gak konstruktif, yo lapo tak terusno. Boleh ngono kan? Boleh ngerti kan akhirnya ngono. Jadi yo akhirnya niku membantu. Nah, maksudnya hubungan rumah tangga aku membantu sekali. Oh, sih gak perlu dijawab iki. Berarti let's say ilmu public speaking yang sudah mulai berdampak ya. Iya, lebih ke gendam sih iku. Iya enggak sih? Iya, public speaking kan. Semi hipnotis ya. Iya benar. Iya benar. Kita mengerti kita takaran saat ini tersinggung enggak gitu-gitu ya. Betul itu, betul. Karena aku sendiri mengenal Mas Kuku cukup baik Bi dan dalam. Tipe Mas Kuku ini tipe istrinya yang perempuan rumahan gitu loh. Jarang bergaul dengan banyak orang. Gitu sehingga jarang senyum. Sehingga beberapa aspek yang mungkin menurut kita sing gaene nongkrong punya kemakluman yang besar untuk tersinggung ya wis lah dianukno. Nah, istrinya Mas Kuku enggak punya referensi banyak dalam hal ketersinggungan. Betul. Makanya itu mungkin membuat Mas Kuku akhirnya juga menghindari kayak mau timbang tukaran lah gitu. Nek dhisik kon pengen ngene lho. Kon kok mikirin ngono sih? Sing bener ngene. Nek dhisik sekono stand up. Saiki lho yang ngerti aku. Iki nek wis raine ngene, wis gak iso diterusno. Nadane ngene wis gak iso diterusno iki. Di punchline ae. Iya. Aku sing dipas bojoku. Pans temenan. Seprok ngono sayang. Belajar stand up kok mimisan aku ya. Ambil bokang. Itu yang berdampak ya sehingga alhamdulillah. Kuku sekarang mencintai kesenian stand up. Betul. Salah satu yang membuat aku kembali lagi menjadi manusia juga salah satu Kuku. Saat itu dia menyuruh aku untuk stand up. Iya, balik mana stand up. Setiap aku dulu era ngonten-ngonten tuh kan finansial aman, terus film dapet gitu-gitu kan, gampang banget gitu lebih semuanya. Kerjaan masuk gitu. Cuman ada kalanya ketika gak ono konco atau perjalanan mulai, aku tuh selalu kosong dan sedih hatiku. Kenapa ya gitu? Oh ternyata ketika manusia kehilangan makna, di saat sendiri dia akan merasa sedih tanpa sebab. Ya benar. Kehilangan makna ya, psikologis banget itu. Wah iya ada. Psikologis iki lho sing nemu sine aku. Siap. Era biyen iku logis toh. Sehingga orang berbicara harus berdasarkan sebab akibat. Tapi ketika ditambah psi, orang itu tidak lagi berbicara salah dan benar, tapi lebih memaklumi Iki ngawur aku. Klipen gak apa-apa tapi ngawur pasti dihujat kan. Bener tadi. Saya diteking ya Allah. Terus kita
TikTok lah mek kuku aku. Gimana? Yo kan iki Fir. Biyen akarmu stand up ya. Rootsmu stand up. Karena waktu itu aku menyadari bahwa sebagai sebuah pohon tuh aku menggambarkan daunku akeh, bungaku akeh, manggaku akeh. Tapi ternyata akarku yang nggak sehat. Jadi kosong tuh gampang kena angin ke kanan ke kiri gitu. Saya ngomong aku nggak punya waktu untuk stand up masku gitu. Dan omongannya kukuh nih tak iling-iling waktu itu. Jarene apa jarene? Ngene Fir. Siku sing tak iling. Dua kata dah ya, ngene dan virus. Iya. Si paling gampang dieling kan teko kuku. Sisane mendem kan. Enggak mendem waktu itu. Oke, ngene Fir. Nek kon cinta apa seneng gitu. Dan aku ketika itu memilih kata cinta ya. Karena dengan di situ aku menemukan banyak ya kayak Mas Kuku berdampak positif banyak di hidupku gitu. Iya. Terus akhirnya Kuku ngomong ngene Fir. Nek jenenge cinta, iku gak ono alasan, gak ono waktu. Cinta itu selalu menemukan jalan untuk ketemu. Wih, kudu langsung aku balik maneh. Dan dia sih guru ngerti. Belum ngerti stand up. Betul, sama belum sekali. stand up. Dia sempat komedi sandi kan? Ya, nang komedi sandi. Ngurusi event komedi sandi. Kuku tuh sempat ono perdebatan di antara kita tuh stand up tuh gak iso diganggu Masku ngene-ngene. Mas Kuku juga Sik Fir mosok ngene tok iki mengganggu Fir. Ngono. Ono perdebatan. Bener-bener buta. Maksudnya nang panggung iki koyo opo sih arek stand up iku? Kok sampai semanja iku ngono lho. Biar manja. Iya. Nah, setelah terjun sendiri ngerti nek aleman temenan. Kesenian sing sangat aleman banget. Kesenian yang sangat manja. Manja sekali. Karena butuh investasi waktu dan emosi di sana. Nek aku sih lebih ngene. Kayak aku kan keresahanku tentang anakku yang autis ya. Itu kan enggak semua untuk beberapa orang kan itu sisi yang nggak gampang diomongkan. Benar. Pada saat aku ngomong nang orang dengan seterbuka iku dan berdamai kayak ngono, seperdamai iku, berarti kan aku telanjang Mas. Iya. Nah wis kayak ngono, makanya manja sekali. Karena aku lagi telanjang cuk nang panggung. Ojo diganggungin, aku iki lagi ngisi-ngisi awakku dhewe iki ngono. Self Aja cek sound kon malah tang-tang gitu kan. Nah, iso kan ngono kan gambarane. Iya. Bener. Mas Kuku udah menemukan hobinya. Selamat tapi sebelumnya nikmati ae. Sekarang melok iki programnya Panji deh. Apa itu? Alhamdulillah. Oh. Pecahkan. Kelas online Mas, kelas online. Kelas online, oke. Panji. Iku bayar gak sih Mas? Bayar. Bayar. Dipelani bayar. Tadi kan nek aku ngobrol mbak arek ya. Oke, aku kan ono mangkele sih Vin. Kadang nek ono ndelok arek lucu kan jancuk aku lucu-lucu ya. Kan ono mangkele. Oke, waktu kon ancen akeh, Cuk. Tapi duit akeh aku. Aku akselerasi apa carane Cuk kalane arek-arek iki, Cuk. Aku ya ape bahas ngono mau. Kon menang duit, Cuk. Berusaha ngecil. Iya. Tapi ya gak apa-apa. Maksudnya itu kan pada akhirnya yang di-push adalah diri sendiri Ya, kan. at the end of the day kan tergantung gini nih kan. Benar. Gak masalah juga. Bener. Bukan hal yang cheating menurutku. Kelas online Panji, Melo. Paham. Nah, Tapi ada restu juga dari istri. Yang ngasih tahu malah istri. Oh. Ini ada ikut toh karena bisa online kan. Jadi harus ikut aja nih online Oke. gitu. Kan bisa. Jadi iku kelasnya ya, iku Sabtu iku ono ada setengah jam pertama kelas itu aku tuh nungguin anakku terapi. Jadi ki headset ambil anakku terapi. Oh, ambil dulu materimu iku mau ya? Iya. Wis cocok-cocok tapi ya wis siapa meneh wis dilakoni ae. Anjing, sampean ngeterno anakmu yang ABK tadi Nggih. terapi. Vir. Tapi headsetan. Tapi Dokter maker pantes kok ngene anake, bapak yo ngene. Ngeterno anake terapi headsetan gitu. Dari dia ambil headsetan. Terus nang golek bahan nih gitu. Observasi. Iya kan? Iya benar. Oke, Bener. anjing gak segitu nih. Iya. Soalnya ya memang jam-jam dan ikan dua hal. Sing siji wis kadung bayar, sing siji wis kadung lahir kan. Ya. Kayak tadi tinggal tuh kan loro-loro. Itu punchline. Itu punchline-ku. Anjing apik banget. Anjing. Situ wis kadung bayar open mic, situ anak wis dadi gitu kan. Iya. Bener-bener prioritas. Iya, dua-duanya tanggung jawab. Dua-duanya Oke. prioritas, dua-duanya tanggung jawab. Oke. Sebelum menemukan stand up comedy, pernah gak terlintas di kepalamu bahwa jancuk urip tai iki cuk kudu kok ngene iki. Anehnya itu enggak ya Mas. Sedikit pun ya. Sedikit pun bahkan aku nek ndelok kumpulan mbak arek komik iku sebelum stand up, aku ngerasa jancuk uripku beruntung cuk. Arek sial banget.
Oke. Dadi ono sing orang tuane opo kan ngono-ngono jajan arek-arek kan jajan kok melas banget ya buat aku. Aku beruntung banget ngono. Nah, satu itu, kedua, kayaknya aku iku wis model kayak wong nihil lho Mas, nihilistik ngono lho Mas. Ya. Jadi yo gak sing seneng banget, gak sing sedih banget ngono. Jadi yo ngrasakno biasa. Nah, setelah melok stand up baru ngerti nek uripku sial. Baru ngerti. Cok ternyata kok gak sial-sial banget anjing aku. Lebih menyadarkan. Anjing menyadarkannya beda aspek sih gitu. Oh no. Jadi banyak kesialan di hidupmu lek di rentet ya Mas. Nah, terlepas dari ini adalah materi apa enggak. Nggih. Tapi kalau tragedi-tragedi ku apa Mas ning uripmu yang saat ini Oke. iso mbok sampaikan ngono. Yo, misalnya kalau sekarang itu nek dilihat orang umum pasti yang nomor satu anak. Oke. Anak autis itu punya anak ABK itu pasti berat. Oke. Menjadi bapaknya gimana, menjadi parentingnya gimana masa depannya dan lain-lain. Iya, sedangkan parenting sing sliweran nang sosmed untuk anak normal. Lah. Kayak iso tak tiru. Apa gentle parenting ya apa dah? Ya apa gentle parenting? Saya ini serius ya. Sak gurunge budal nang kene, iki si Mbak Bella kan ngontak aku. Aku nerima tamu. Maksudku setelah nerima tamu aku nelpon sama Mbak Bella, briefingan. Nerima tamu maksudnya? Nerima tamu ada di rumah ada Oh, tamu. di rumah ada tamu. Setelah itu terus habis itu bayanganku nelpon Mbak Bella, apa briefingannya Mbak ngono. Gak iso, karena anakku tantrum lho iki lho, Cuk. Lho. Oh. Ketiyen kabeh ngono. Iya, ya Itu nyakar-nyakar. kenapa? Oh, dicakar. Dicakar. Oke. Oh, Cuk iki tak siapno, Vin, tenang. Oh, Apa itu? oh wis siap. Iki ana nang materiku kan. Heeh. Iki perilaku anakku. Aku tunggu. Ya Allah, Cuk. Iki kayak melihara elang, Cuk, ada gitu. elang juga, anjing juga. Iya. Iya. Wah, anjing sarung tangan. Anti gigitan anjing. Iya, Cuk, kandel banget sih. Kandel gak kerasa dicakar rencene. Iki kayaknya pun digawe ngentas makanan teko mikrowave yo gak Gak manas. manas, bener. Anjing, keren. Mas Cuk, Pitu. cowok ten, Wir. Enggak usah ngapain. Lu coba sih. Gak usah goblok apa aku Coba, coba sih. Loro apa niku. gak? Gak sakit, beneran gak sakit. iya, iya. Sering tak cobai. Nah tadi karena nerima tamu dulu, Tapi gak gawe ditampar iki. Prabowangi kerasa gak, Mas? Kroso nek aku cuklek Mas, nek aku kudu baret. Cuklek, Cuk. Cuklek Mas. Wah, anjir, se-effort iki yo ternyata yo. Nah, iki uniknya setelah aku stand up, ini harusnya nek job desk nang rumah tanggaku iku kayak ngene iki aku sing tuku duwe. Oke. Karena ini kan butuh alasan logis kan untuk beli ini. Oh ya. Iya kan? Mungkin bojo tangannya melepuh mari. Bener. Karena kan Ambil. istriku mikirnya harusnya orang yang kayak istriku itu pasti punya perasaan. Gak mungkin dukung ini Mas. Iya, iya. Iya kan? Pasti Iya. orang-orang kayak gini sing Oh, paham, lanang ngono lho. Mosok Sing kayak tekok, anak, iya ya, mosok Pak? kayak Iya, anjing iya. digawe anak. Iya. Ngono kan. Iki setelah aku stand up aneh sing tuku bojoku Mas. Aku sing kaget dhewe. Beli ini aku ngono. Teko lu ya Allah. Tapi kondisi anakmu Iya, udah jelas. Ame tuncali Lebokno Polda Jatim beda latih wong-wong. kacau. tapi ganteng. Ganteng dan putih. Itu. Wah, keren. Iku mau makanya di Iya iki. Sakarya. Dan ini keseharian Masku untuk orang yang Oh enggak sampai sehari-hari juga. Tapi seminggu misalnya gitu ya. Seminggu paling intensitas 3 kali sampai 4 kali lah. Alasannya beragam banget. Oke. Kadang lapar bisa, terus bojoku mencengut, Maksudnya? mencurang loh. Bojoku itu Oke. gampang sekali mencurang. Oke. Ono stres titik unus mencurang. Nah, nek anakku ndelok bojoku ngono, langsung gak mood deh. Langsung ngerti. Udah peka. Iya, ngerti. Bojoku dikong smile ngono. Nah, saiki mau mencurang dikong smile, Mas. Ya. Sumpah juga sih. Anjir lingkaran Iya. setan Cuk, tambah diskon spell tambah sumpek tambah Iya, mengurut. bener. Iya, benar. Nah, balik nang pertanyaan Mas Bian tadi. Harusnya kan yang prioritas tuh anak autis ini kan. Iya. Anakku yang autis ini Atarfa. Tapi nang skala prioritasku yang nomor 1 tuh ibu Istri berarti. istri. Karena di kepalaku secara logikaku aku mikirnya gini. Kayaknya cita-citaku kalau misalnya minta anak Atarfa ini beres, ya dengan terapi dan segala macam penanganan iku, mau kan makan perasaan. Iya. Ini gak bakal iso tak capai kalau bojoku gak waras disian. Oh. Secara apa ya mental, Oh, paham, emosi. masuk akal, logis Iya, banget. iya. Ngono. Logis banget. Iku kan ayam dan telur kan iku. Benar, Ya. benar. Jadi Chicken or egg yo.
Iya cikene sih berarti Iya, kan. bener. Jadi wis koyo terlalu muluk nek aku njaluk Hatarfa kudu iso iso manut dan segala Iya, macam iya, nek iya, iya. ibuke gak dicandak disian. Oh. Pikirku ngono dhisik ku. Jadi nomor satu tetap prioritas permasalahan ya di istri, bukan permasalahan ya, beban. Beban ya. Iya. Titik tumpunya nang istrimu. Makanya sehingga nek dibilang harus memeluk siapa ya bojo dhisik Betul. sebelum ke anak bener. gitu. Karena ketika bojo tenang iso gantian tuh. Bener. Iya Terus kan? dan memang anakku itu Fir, deketnya sama ibuke sing lanang iki. Oke. Nek sing anakku sing nomor 1 sing wedok cedeke mbak aku. Dan by nature ya itu ya. Iya, kene enggak ngatur itu. Iya, Jadi iya. tiba-tiba ya nemplek terus ngono mbek Iya, bojoku. nature berarti. Nature, organik ngono. Oke, dan kasihan juga ya bojomu. Iya, wis Tapi secara pasti. mental ya apa bojomu, Mas? Jadi tuh ngene, sebelum istriku punya anak Hatarfa itu, istriku itu sudah Dari anak satu aja kan? Dua. Oh, ada dua. dua. Yang pertama biasa aja, jalur neraka, yang satu kan jalur surga. Anda. Enggak, maksudnya anak normal ya enggak harus ke neraka. Enggak. Jalurnya enggak harus ke neraka. Literally. Karena padang mahsyar sih. Apa Padang Merdeka? Bisa. Istriku sebelumnya itu sudah memang didikan anak rumahan itu senjata Mas Wiri memang orang rumahan, terus habis itu dianya pun dari dalam dirinya tidak ada dorongan untuk nek ketemu wong iku iso dapat sesuatu ya, ilmu baru itu enggak terinput sama sekali. Oke. Iku kan iso dibayangno ya seberapa kristale istriku iku ngono. Jadi dengan permasalahan itu, tapi aku waktu itu belum percaya kalau semisalnya ada masalah psikologis. Gak percaya sama sekali aku. Penyakit mental enggak percaya. Psikosomatis juga gak percaya Mas Bian aku Mas Bian. Oke. Ono ya wong misalnya ngeluh karena pikiran, yo gak percaya sama sekali. Oke. Karena istriku tuh aku percaya. Oke. Akhirnya karena ada adik ipar Yang yang itu headache tuh maksudnya. ngeluh headache sing temenan, fisik Iya, ngeluh fisik ngeluh cekot-cekot gitu loh. headache, iya, Heeh. iya. Itu gak percaya dulu. Sampai tuh. tadi penyakit nyata gitu. Iya, iya, Mm. karena psikosomatis. Psikosomatis betul. Oke itu. Akhirnya karena kenal istriku, ya mbak sing aku sarankan ke kamu karena aku cinta kan. Jadi jalan apapun, pokoknya sing penting on hasilnya. Oke. Tak cobai kabeh wis. Sampai hal sing gak tak percaya tak cobai. Oke. Pasti. Nang psikolog iku mang. Oh. Akhirnya ke psikolog, ke psikiater malah waktu awalnya. Oke. Ke psikiater, diagnosanya borderline disorder, Mas. Ke psikiater, ngono. Nah, Sampai borderline ya Mas yo. borderline disorder. Tapi kalau sekarang udah nggak konsumsi obat. Oke. Sekarang ya. Tapi tetap ditebus bisa nggak? Maksudnya Buat apa? Ya kamu? Allah. Buat apa? Kamu Buat- cari alprazolamnya kan kamu? orang Cari alprazolam kan kamu? orang yang membutuhkan tapi nggak punya duit. Oh. Maksudnya ya gitu bener. loh. Didonasikan. Iya. Itu sebagai bentuk sedekah. Iya. Karena sedekah kan bentuk kepasrahan. Ini bisa juga menjadi sifat dasar dari penyakit mental itu sendiri. Oke, siap. Ketika seseorang kembali ke titik netral, biasanya penyakit-penyakit mental itu juga akan mereda gitu tentang Saya tapi borderline disorder itu termasuk gendeng gak sih, Mas? Enggak. Gak ya. Nek maksudku nek gendeng kan mulai bebas dari amalan, percuma mbok sumbang no. utaknya wis komedian. Utaknya stand up. Ternyata kan pengen takut temenan. Iya. Ternyata untuk melucu di stand up tuh perlu logika juga ya. Anak nyambung-nyambung Iya, ya, bener kudu bener. rada angel ya, kalau Jahit-jahit ini. ya, Iya, bener. bener. Tapi kelihatan berkelas, iya kan. Nah, Iya. setelah borderline disorder, Oke. sebelum itu istriku kena vonis tumor otak, mikroadenoma namanya. Oke. Jadi iku koyo aneh runtutannya beda. Jadi setelah anak pertama pengennya itu jarak 5 tahun. 4 tahun pengennya itu. Ya, Strategi gini-gini aku 4 tahunan. Oke. Pas 4 tahun akhirnya lepas spiral kan. Oke. Lepas spiral kok gak mana-mana, melok apa program kesuburan apa segala macam lho Mas. Ya. Setahun kok gak jadi yo. Bahkan aku ngomong nang dokternya, "Dok, kan kadang kan nek wis kayak ngono sing tertekan kan yang perempuan Mas biasanya. Iya, sakno, Jangan-jangan lah. kesalahan opo-ku. Iya, ngono. iya. Aku ngomong nang dokter, "Gak apa-apa, Dok, kayak ono aku obat wis sembarang wis." Maksudku aku cek nemenin istriku ngono lho. Ya, ya, Oke. Wis ngombe pisan apa segala macam, ternyata pindah-pindah dokter tuh. Bener, dokter kesuburan pindah-pindah, ada satu dokter terakhir disuruh ngecek hormon. Dicek ono salah satu hormon namanya prolaktin. Prolaktin itu nek Prolaktin normal. hormonnya wedok kan? Betul untuk menyusui. Oh, iya. Betul. Oke. Nek nggak salah ya, sorry ya nek salah lagi. Standarnya tuh 15. Angkanya. Bojoku 300 nek gak 400. Oke. Oh. Nah, prolaktin itu mang fungsinya hormon itu dibutuhkan sebenarnya untuk ibu-ibu Oke. waktu menyusui.
Makanya ono masa nifas nek setauku ya. 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 Nah, masa nifas itu fertil. Oke. Jadi gak iso dibuahi. Ya. Benar. Nah, selama 5 tahun iku mau bojoku ku fertil. Fertil. Ngono. Karena tumornya itu. Nah, setelah dibawa psikiater iku psikiater dan psikolog iku mengaitkan antara dua ini. Borderline-nya muncul karena ini atau ininya muncul Betul. karena ini, ngono. Di antara dua iku. Oke. Ngono. Dan belum ketemu nih. Nah, 3 bulan yang lalu prolaktinnya sudah turun sekali, sangat turun. Ya tetap di atas normal tapi wis 20-an ngono. Ya, mending lah Wis ya. mending banget. Dan jauh lebih happy. Ngono. Oke. Ya, mungkin iso kan gara stand up. Oke. Mungkin ono keterkaitan antara emosi dan segala macam nyambung. Benar. Gak ngerti lah aku yo iki logisnya apa ya. Gitu. Mungkin yang menjadi dasar dari semua jembatan ini kan kembali lagi wong lanang ya. Kita kan menenangkan semuanya. Nah, mungkin ketika Mas Kukuh punya ketenangan, kesadaran karena bisa menemukan happy di tempat lain, akhirnya mungkin lebih netral. Misal ngobrol sing harusnya kudu menang di semua perdebatan karena stand up di rumah. No mungkin ya. Ketika akhirnya nyekel bojomu lebih telaten mungkin Betul, gitu betul, ya. betul. Bener iku, Nah, bener iku. Dari sekian cerita iku berarti kan kon wis ngerti arek iki apa sebelum stand up. Iya. Ya mayat berjalan aja. Iya, wis cangkang tok ya Mas yo. Iya. Iya. Dan aku iki bener-bener nggak tak yakini, maksudnya nggak ada di alam bawah sadarku bahwa aku orangnya seperti itu. Setelah ditakoi itol iku baru aku mikir ngono. Jancu sopo ya aku iki ngono. Oke. Baru muncul iku. Sebelumnya ya kudu lanang kudu ngene ya. Ngono mikirku iku. Kuduke nek dadi bapak ya ngancen ngene ya ngono. Mikirku ngono, sebatas iku tok gitu. Dan sekarang sudah menemukan. Iya, sudah menemukan, lebih bisa menerima mungkin ya bahasanya ya. Bukan menerima apa ya? Enggak menerima sih. Lebih Membuat strategi ya ngono iku. Bahasanya. menyadari aja, Menyadari ya. Nek wong sadar kan baru iso ngetokno strategi. Oh iya bener. Nek kemarin gak sadar aja dipaksa. Iya betul ya betul. Akhirnya ketembak, kena duri. Anjing gitu. tapi skenario dan tragedi dalam hidupnya itu kayak beruntun ngono lho. Dan itu gak berdampak ning awakmu secara mental ya. Secara apa psikosomatis ngono gak Mas? Ya iki sing justru mau tak tanyakan pisan nang Mas Bian. Waduh. Bisa. Boleh Mas, boleh. Iki salah satu nih yang tak khawatirkan. Aku saiki merasakan kalau empatiku ku rendah banget. Oke. Gak gampang kasihan sama orang. Oke. Bukan gak gampang kasihan, gak gampang bereaksi. Kasihannya ada, tapi nggak reaksinya nggak seperti dulu. Jadi misalnya orang tiba ngono bisa langsung ngono. Oke. Nah saya itu nggak serepot itu aku. Tapi ono kasihannya, tapi nggak langsung action. Oh. Nah, nek cocok logiku, mungkin karena iku mau, cuk, nek tiba anakku autis cuk ngono. Iya. Terus yo alam mek bangkrut cuk, bojoku borderline ngono. Oke. Apa mungkin karena itu? Apa itu bener loh logikaku Mas? Iya. Ngono. Nanti coba di Iya. Bian ya. Karena itu dikomplainkan sama istriku juga. Oke. Jadi kamu itu kok gak empati wong ngono. Nah aku meneng kan diomongin, cuk iya gak yo? Oke. Aku gak berempati gak sih? Nek diomongin takut sakno. Ya aku sik sakno mbek wong iki sik sakno. Ono Iya. wong pincang iki sik ono rasa nang hatiku yo saken. Cuma gak iso langsung nolong kayak dulu. Iya, kayak langsung ganjel sikile sing pendek. Ya Allah. Lah jare Iya bener nek wong pincang iki. iya kan, wong pincang kan kudu dijajari. Iya. Iya. Jadi dia enak tuh lagu. Ya Allah. Bener. Enggak karena miris Iya, sebagai miris, laki-laki sampean menceritakan itu tuh miris nang aku gitu. iya, Makanya aku membelokkan itu dengan jokes gitu Iya, loh. cek gak nemen-nemen Iya, benar. sedih. Sedih benar. Oke. Iya, Gitu. Mbak. Itu munculnya setelah awakmu stand up comedy ya. Atau Enggak, sebelum tahun lalu lah. Setelah- Pertanyaan bojoku itu tahun lalu Mas. Setelah punya anak Setelah Sing ABK tadi? Oh, setelah. Kalau tak inget-inget ngono, iya sih kayak aneh aku nggak terlalu bereaksi empati ngono lho ke orang semenjak punya Atarva ngono. Oke. Tapi kok mbok ya nek Bian ya. Aku coba menganu dari logika ya, kita logika ya. Aku nggak ngerti ilmu psikologi ya. Tapi kok mungkin Bian, aku coba menjadi orang yang seperti mbok ceritakan, terus aku metu maneh. Nah, baru tak delok apa niki mau gitu ya. Orang ketiga ngono ya. Orang ketiga lah. Sepertinya ada kebiasaan yang membuat itu mensupport itu menjadi lebih jelas lagi bentukannya kayak empati berkurang dan lain-lain. Sepertinya berawal mungkin kayaknya dari sampean mulai tidak peduli dengan
kondisimu dhewe mungkin. Mungkin ya. Itu kok koyo mau tuh ya wis wong lanang ternyata bukannya koyo ngene ya kudune ya gitu. Nah, ketika seperti oke, kalimat itu kan kalimat oke, aman aja sepertinya. Tapi percaya enggak nek kalimat itu sebenarnya kalimat desperate, depresi dan wis menyerah gitu loh, paham gak sih? Nah, ketika di kondisi seperti itu sampean tidak mensolusikan dulu, mungkin tidak mencari tahu dulu apa yang dialami dan solusinya gimana, itu nggak selesai. Betul. Sehingga sampean berjalan dengan rasa depresi itu, dengan mewajarkan itu, berdampingan dengan itu mungkin ya. Betul. Terus ketika mungkin rasa sakit atau ketersinggungan yang ada di gejolak di entah karena orang lain atau karena pemikirannya sampean sendiri, sampean membuang itu loh, kayak nggak ono sing lebih penting gitu loh. Nah, mungkin dari hal kecil yang sampean pateni, sampean padamkan, sampean redupkan, itu menjadi mengganggu si empati itu tadi. Dan aku juga yakin empati yang tinggi seperti gerak refleks dan lain-lain itu dilatih loh. Iya benar-benar. Karena terbiasa ya. Terbiasa. Pada saat terbiasa itu dipotong, yo akan hilang aja. Sepertinya ya. Iya. Karena aku pernah SMP atau SMA ketika aku mulai jarang berantem lagi, terus mulai rodok mengulur bersikap tuh. Orang wong tukaran tuh juga mikir Masku. Nek wedok padha-wedok. Iki apa ya misah ya? Ngene kok kecakar. Ganja. Apa gak bisa dipisah ya gitu. Nah, jadi proses dari empati ke action ini juga kayaknya perlu dilatih juga. Gitu loh. Sehingga orang iso bijaksana banget mungkin karena dia melatih untuk ke tahap bijaksana mungkin ya gitu. Berarti nek poinnya adalah nek sing ngomongno itu Mas Wir. Berarti emosi ini mungkin empati. Tapi reaksi emosi itu skill kan? Skill itu iso dilatih dan iso hilang. Benar. Sepertinya itu. Tapi dasarnya, tapi gak ngerti ya. Biar nanti dari sisi yang lebih detail. Aku ini kan ngomong awi pendeli tambah manis rek. Sekini gak ketemu bojo saulan ya. Terus ya apa ngene delok. Mungkin di situ ya Mas Kuku. Tapi gak ngerti apakah itu bisa mlebu enggak nang pikiran sampean. Masuk nang aku. Masuk. Iki kan logika ya. Iya, logika. Iya, masuk. Mungkin ya. Jadi sambil tak catat ya. Jadi misalnya si teman-teman pendengar ini juga mengerti gitu loh bahwasanya ketika memang kita memadamkan atau memotong sayap kita dengan sengaja ya konsekuensi ini gak iso terbang. Cuma nek burung gak iso terbang ketok. Nah, kita nih sing gak iso terbang ya apa nih? Let's say mungkin confidence jadi berkurang atau apa-apa mungkin gitu ya. Dan yang terjadi empati. Sempat mengganggu enggak? Atau ya karena aku mikirnya wajar. Jadi enggak mengganggu. Toh aku ya sosok kanca ambek awakmu, kasare ngono. Aku sosok ngomong, ya wis lah gak apa-apa, aku mikirnya gitu. Dan hubungan kita selalu baik. Iya. Ya kan kudu sing kan ono kan kadang-kadang wong sing gangguan skill emosine terus bareng ngono akhirnya ambek kanca iso dadi rusuh. Bener. Nah kan kita kan enggak, aku enggak menghadapi itu enggak. Bener. Sama sekali enggak. Dan semua sama di aspek manapun di pertemananmu aku gak pernah krungu kuku sing alhamdulillah part gak teli gitu loh. Alhamdulillah ya. Momennya nek kancamu situ ya kare ya. Wah, arek kok golek kancae kuku sapa nih? Sing dibolo kuku sapa nih gitu. Gak ngerti ya. Gak ngerti kancae kuku akeh kok. UPN. Ya UPN, kerjaan akeh. UPN, kok iso UPN? Kuliah UPN. Kudu uner ta. Kudu Mas, wis pawani ini gak mungkin uner Mas, UPN Mas. UPN yang masih swasta itu waktu itu ya. Swasta lulusnya sampai negeri Mas aku. Ya. Saking suwene. Serius? Jantung. Pinter banget. Perbuat swasta sampai negeri aku. Pinter banget lulusnya ngenteni negeri. Oke. Mungkin seperti itu. Kan wis nemu bi. Wis nemu. Menurutmu ya? Tadi ya, lek BPD itu kan disorder, itu gangguan. Gitu. Mood dan lain sebagainya gitu kan. Yes. Sorry Mas, BPD. Borderline personality. Oh, istri nih ya. Oke. Sempat meledak-ledak gitu. Ya, benar. Terus ada pasti efeknya dari penyakit itu, ada efek ke sana pasti ada. Tapi kalau ngomongin empatinya Mas Kuku, empatiku satu kayak otot, kayak skill yang dibahas iku mau. Emang harus dilatih. Ada nggak orang yang empatinya nol ngono?
Ya salah satunya orang yang narsistik gitu. Susah untuk merasa bersalah, susah untuk merasakan perasaan orang lain gitu. Lebih nol lagi ya sing kita sering sebut sebagai psikopati gitu kan. Memperlakukan orang lain tanpa perasaan dan merasa apa yang dia lakukan itu kena ning dirinya gitu. Itu ngomongin empati. Nah, tapi empati itu sebenarnya yang membuat manusia jadi manusia kan. Gitu. Yang membedakan manusia dengan binatang yang lain gitu. Dan memang harus dilatih gitu sejak kecil. Nah, apakah itu ada efek dari masalah urip? Jawabannya ada. Karena kayak wifi, Pak. Gitu. Wifi itu kan memancarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya sing login akeh, ya kan? Abot, tadi antep ya. Abot, antep terus ya tetap mengeluarkan sinyal gitu kan. Tapi incrit-incrit. Apalagi ono sesuatu kejadian yang baru masuk ke hidupmu pling gitu. Cuk wis digawe ambek bojoku cuk. Ben wite gitu kan. Tambah alot mana sinyal itu. Iya, wis digawe anakku ben wite gitu. Atau kita ibaratkan sebagai otot dan skill. Nah, bisa jadi juga bagian dari defense mechanism. Bagaimana caranya Mas Kukuh melindungi diri ya dengan cara menumpulkan rasa itu tadi itu. Karena perasaan itu tetap peka. Overwhelm. Gendeng awakmu. Iya, paham aku. Paham. Neng omah awakmu punya istri dengan demikian, anak dengan demikian, awakmu juga duwe kepedulian terhadap lingkungan, sampah ngono. Iya, itu aku dhisik ngono banget Jadi mari ngurusi bojomu, anakmu, awakmu keliling jupuki sampah ngono kan. Jupuki sampah. Terus mari ngono, wih rek sakno rek kucing iki rek. Mampir Indomaret awakmu tuku Whiskas juk. Iya bener. Kayak tadi saiki kondisi kayak ngono, ngapain ngono? Defense mechanism ngono. Benar. Dan ketika orang dengan stres hidup atau tekanan hidup yang beragam, aku nggak ngomong tinggi apa enggak karena yang tahu ukurannya kan awakmu beragam, itu dia sedang ada di survival mode gitu. Survival. Lek kon sedang ada di survival mode dan sedang berburu memenuhi kebutuhanmu, ngeluwemu, ono singa makan hewan lain, ya wis ancen ngono. Iya, karena lagi survival mode. Mode gitu. Nah, survival mode itu yang penting untuk disadari aja bahwa nah, itu yang menumpulkan perasaan karena awakmu sibuk dengan bandwidth yang harus kamu sebarkan, perhatianmu ke anakmu. Lanang iku rame terbatas, Mas. Lanang iku rame terbatas. Hanya bisa terbagi ke beberapa hal. Hanya beberapa laki-laki yang diberkati dengan ramiku akeh. Iya. Ya kan? Iso ngurus iki ngono ya. Kerjaane stressful. Ya kan, kerjaane stressful. Bojone papat, ya kan? Moro tuane 8. Iya kan? Nek papat 8 bener. Anake 10. Sing teko Pulau Meksiko marang tuwae 6 ngono. Tambah wangel itu. Hanya beberapa orang yang dikasih berkat RAM-nya banyak. Lek wong-wong koyo aku gak iso, Pak. Hanya aku slot ning uripku cuman kerjaan, exit, keluarga, ambek kerjaan siji cilik kan. Ditambah mana gak iso isan. Iku wis sunah iku ya, sing cilik ya. Kadang gak wajib iki ya. Iya, wis sunah. Gak ono gak apa-apa tapi nek ono dididik pelan-pelan ya. Bener, sunah muhalado. Muhalado. Bener gak? Iya. Gak apa-apa lah, belajar sih salah gak apa-apa. Yang penting kan wis nyaman. Ya itu Mas. Jadi situasi batin seorang terutama lanang kayak aku ngono terbatas. Podo, ketika RAM-nya gak keambil, wah, kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa kita lakukan, bro. Iya, benar. Berkomunitas, melok Pajero Club, kan duwe Pajero padahal. Udah tapi ngobit. Wis pokoke melok sih ae. Melok komunitas opo, iku kan energine kudu akeh. Grup WA, cuancok akeh ngono kan. Nah, gak bisa, kita gak punya kemampuan itu. Nggak punya kecerdasan dan stamina itu. Lah kalau ditanyakan empati, salah satu dampaknya ke situ gitu.
dampak yang lain mungkin belum disadari, tapi pasti ono Mas, karena RAM-nya habis. Gitu. And it's okay. Gitu, tinggal minute saja. Gitu. Berarti itu bukan termasuk apa disorder atau apa lah, apa gangguan atau apa? Bukan dikatakan ya? gangguan lek kamu terganggu. Oke. Lek kan biasa dan menerima iki as man, terus bojomu juga paham bahwa oh iya bojoku iki energinya terbatas. Di kondisi kayak awakmu iki sing baterainya terbatas iki ditandai dengan empatinya berkurang. Iki pasti gak iso selingkuh, Bro. Bisa jadi. Karena energinya yang dikeluaran banyak loh. Selingkuh gak iso tapi gak vendor profesional iso. Bisa. Racing, misalnya ngurusin racing, karena kan kerja bener, maksudnya gak profesional. Bener. Sewa hati. Alhamdulillah disaponi. Sewa hati. Biasanya tuh suka bumi tuh. Iya, paling enak iku vendor iku. Tasikmalaya. Bener. Karena halus ngomongnya, Pak invoice-nya Iya. gitu-gitu. Nek telat pun nagih gak kereng-kereng lah gitu kan. Iya. Tapi itu pun juga menyita energi. Apa? Delik-delik. Iya. Soalnya kan vendornya kan kadang-kadang bawa tanah juga kan. Ya. Ben gak ketok pajak. Nah bener. Mengurangi pajak lah karena memang eventnya skala kecil. Iya bisa lah. Aku ora nyesel ngomong iku mang. Aman selalu. Aman, sampai dungo. Bojone gak install Spotify. Oke lah kalau tapi mungkin nek hari ini bojo Mas Kuku mendengar ya wis ngerti. Oh bojoku mode komika nih gitu. Karena kan lagi di podcast ini. Ya wis lah. Oke kita menuju penghujung ya teman-teman. Mungkin apa yang bisa tak sampaikan dari habis berbicara dengan Mas Kuku ternyata ya aku selalu berkata bahwa ketika temanku ulang tahun atau apa pasti aku ngomong jangan menjadi tua yang menyebalkan gitu. Iya. Ternyata tua menyebalkan tuh laki-laki yang dewasa. Laki-laki yang ya kayak wong lanang ini deh. Enggak perlu nangis gitu atau enggak perlu seneng-seneng deh gitu. Iya. Dan aku juga cukup bersyukur di eramu ternyata di yang sudah tidak menuju senja ya. Iya, 38 nih ya. payung Payung teduh. teduh tuh menuju senja gitu. Iya. Ternyata Mas Kuku masih menemukan apa ya makna dalam hidupnya gitu. Let's say stand up comedy dan memang aku selalu nggak bosan-bosan ketika ono wong sing pengen stand up secepatnya stand up gitu karena nggak cuma lucu yang didapat tapi ya mungkin kamu menemukan makna hidupmu di situ dan Mas Kuku mendapatkan itu yang dimana dengan hidup dengan apa ya berkomitmen dengan seorang istri terus dikaruniai anak yang ternyata berbeda dari yang lain kok nggak bunuh diri gitu loh gitu. Kenapa bisa nggak bunuh diri ya awalnya merasa kuat setelah menemukan stand up oh ternyata nemu asik gitu sehingga berjalan dengan menikmati itu ya jadi ya harapanku lebih fokus mana stand up aja lah gitu. Siap Mas Firza. Jadi Anjay. Siap Mas Firza. Anakmu titipno awet bojomu stand up aja gitu. Ya satu ya tak simpulkan ya ketika laki-laki dijauhkan dari hobi atau kesenangannya ya dia akan menjadi penurut, dia akan menjadi dewasa. Tapi perempuan lupa kadang dia akan menjadi menyebalkan. Nah, kalau dari aku ya. Kalau dari Bian. Aduh, Mas. Oh, Pas doku kanan. Dari Bian nih ngomong Mas Kuku nih. Yang pertama, anjay. Aku nggak banyak ketemu lanang sing punya apa ya variasi tekanan hidup sing berat ya kan. Kadang-kadang levelnya itu little ngono loh aja. Tapi ini cukup berat ya Kak. Apalagi aku lihat dari jauh. Tapi lagi-lagi manusia itu kan diciptakan untuk adapt, untuk menyesuaikan diri. Bagaimana Mas Kuku menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ya dengan stand up gitu. Dan itu berkat ternyata. Ya. Aku nggak ngerti awakmu lahir di tahun 2001 atau 2002. Sorry maksudnya lahir mesti situasi ini ada di 2001 atau 2002. Larinya akan kemana dan bagaimana akan menumpahkan itu ngono kan. Dari transgender kan aku. Bisa Thailand. Bisa. Dan akhirnya hari ini kita lihat bahwa iya
lanang iku memang diciptakan untuk survive, Cuk. Bahwa awakmu harus bertahun-tahun berada di mode survival, yo ancen we have to survive, bro. Dan kebutaan terhadap situasi ini, anjuk ya apa ya iki yo cara ngatasinnya yo. Anjuk ya apa yo? Dia ono iseng-iseng berhadiah cobalah stand up. Anjing, waras, Cuk. Iya, segampang itu. Anak ngono nih. Nang ngarep gitu. moto ternyata obatnya. Iya. Nah, apakah obat yang sama bisa untuk penyakit yang sama gitu? Nah, Ya, ternyata beda juga gitu loh. Kalau orang berada di situasi berat terus habis itu larinya ke stand up, ternyata nggak semua stand up ya. Nggak semua nggak satu terapi yang namanya stand up itu nggak untuk semua orang juga kan? Benar, setuju. Itu. Ya nggak ada pesan lain, ya cuman respect dan selamat melanjutkan perjalanan hidup ini. Terima kasih, as Mas a man Bian. gitu. Aku akan berwarna ini aku ya. menunggu showmu dan akan tepuk tangan dari jauh. Cancuk suwa karo Sewat. gitu. Gitu. Coba ae, show 5 menit ngono. Iya. Gak usah kayak spesial, show ae. Tiketnya 3.500 ya. Lumayan. Sik suwe Dorce show lho. Setengah jam ya. Setengah jam. Dari Mas Kuku, apa yang bisa sampai share kepada Ultras Buntu nih para pendengar podcast Exit? Kayak sih dari aku 1 jam duduk di sini kayaknya aku menyimpulkan kalau gak ono usia tua untuk belajar. Wah iya benar. Iya gak sih? Benar. Nek aku sih 38. barusan nyambung iki mau Iya. dari ngobrol sama Mas Firza sampai Mas Bian ya. Iya. Ya aku juga ngeri ya terhadap mental belajarnya ya, Iya. bahwa di usia demikian awakmu sik mau mengakui bahwa anjuk aku sapa ya. Iya. Lanang kan man live with pride, bro. Iya benar. Lanang itu hidup dengan kegagahan dan jarene oleh ngene lho, Cuk. Gitu. Dia nggak mau mengakui bahwa anjuk ya aku sapa iki ya. Gitu. Tapi ya lagi-lagi kita Wiryawan biyen kuliah ya apa, Sujiwo Tejo biyen kuliah ya apa. Ferry Irawan maksudmu? Kita Wiryawan, Wiryawan. gitu loh, pengusaha. Oh, ha. Gitu. Terus Khairul Tanjung biyen kuliah ya apa. Iya. Terus Jo, enggak. Tan Malaka. Jo yang ijazahnya palsu itu. Iya. Nah, gitu sih. Jadi macem-macem ya, Mas, Iya, iya. perjalanan hidup iku. Dan ya iku sing sukses. Semoga sampean ikut Terima kasih Mas Bian. ngono, gitu. Kasih amin. Makasih Amin, Mas Bian amin. doanya. Oke lah. Kalau Siap, gitu. cocok. Siap. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu dimanapun berada. Terima kasih untuk Mas Kuku. Yes. Hari Terima ini kasih, obrolan sangat sama-sama. luar biasa. 1 Kasih. jam lebih kita berbicara. Ya banyak hal yang bisa dipelajari dari Mas Kuku ya. Dan dipaksa gak depresi itu iso ternyata kita. Cuma tadi mayat melaku aja. Nah, tergantung pilihan mau pengen tadi mayat melaku apa balik mana tadi manusia. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.